kelas PKK kelas 3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Samsida MPD selaku dosen mata kuliah ini yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengajarkan kita bersama. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait dengan kasus penghinaan verbal terhadap seorang guru kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar pada mata kuliah profesi guru. Penghinaan verbal oleh seorang guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Penghinaan verbal oleh seorang guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah tindakan yang sangat tidak etis dan dapat menyebabkan dampak psikologis yang buruk pada siswa tersebut. Tindakan ini dapat membuat siswa merasa rendah hati, kurang percaya diri, dan merasa tidak berharga. Sebagai seorang guru, seharusnya kita memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, harusnya kita memberikan dukungan, bantuan yang dibutuhkan untuk membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Dampak psikologis dari penghinaan verbal. Dampak psikologis dari penghinaan verbal dapat memiliki dampak psikologis dari penghinaan verbal. Penghinaan verbal dapat memiliki dampak psikologis yang serius kepada seseorang, terlebih jika penghinaan tersebut dilakukan oleh orang yang seharusnya dihormati atau dianggap sebagai otoritas seperti seorang guru. Dampak psikologis yang mungkin timbul antara lain depresi, kecemasan, trauma, dan psikologis. Selain itu, penghinaan verbal juga dapat mempengaruhi kinerja dan akademik seseorang, terutama jika penghinaan tersebut dilakukan oleh seorang guru. Siswa yang mengalami penghinaan verbal cenderung kehilangan motivasi dan minat dalam belajar, sehingga kinerja akademik mereka akan menurun secara signifikan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah penghinaan verbal. Untuk mencegah penghinaan verbal oleh seorang guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar, perlu dilakukan beberapa tindakan. Yang pertama, guru harus dapat memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus memberikan dukungan dan bantuan yang perlu untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Yang kedua, guru harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata yang menyakiti perasaan siswa. Jika ada masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa, sebaiknya diatasi dengan cara yang konstruktif dan positif. Yang ketiga, guru harus memberi umpan balik dan konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki kinerja mereka tanpa menghina atau merendahkan mereka. Peran orang tua dalam mencegah penghinaan verbal. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mencegah penghinaan verbal oleh seorang guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan dukungan dan bantuan yang perlu untuk mengatasi kesulitan belajar mereka. Selain itu, orang tua juga harus berkomunikasi dengan guru secara teratur untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak mengalami penghinaan verbal. Jika orang tua mengetahui adanya kasus penghinaan verbal oleh seorang guru terhadap anak mereka harus segera mengambil tindakan yang tepat. Orang tua dapat mengadukan kasus tersebut ke pihak sekolah atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adil dan profesional. Penanganan kasus penghinaan verbal. Setiap kasus penghinaan verbal oleh seorang guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar harus ditangani dengan serius dan profesional. Pihak sekolah dan lembaga yang berwenang harus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan menindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memberikan sanksi kepada guru untuk melakukan penghinaan verbal, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada seorang guru, dan
mengajarkan cara menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa yang mengalami penghinaan verbal untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Kesimpulannya, penghinaan verbal oleh seorang guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah tindakan yang sangat tidak etis dan dapat menyebabkan dampak psikologis yang buruk pada siswa tersebut. Untuk mencegah penghinaan verbal, guru harus memberikan dukungan dan bantuan yang perlu untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mencegah penghinaan verbal yang harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan. Setiap kasus penghinaan verbal harus ditangani dan profesional oleh pihak sekolah dan lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa tindakan seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan.